Hanafiah itu kalau aturan PKPU. Karena beberapa kali bintang itu jelas disampaikan oleh Koordinator Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Kemudian di dalam SK pemberhentian definitif HBA, salah satu pertimbangannya kan karena ada putusan perkara pidana yang telah inkrah karena kasus pidana tadi. Nah, salah satu pertimbangan dalam SK pemberhentian itu pada saat SK-nya itu tanggal 27 Desember 2016, kemudian pelantikannya 17 Januari 2017 dan 10 Januari 2017. Jadi itu. Kemudian tadi disebutkan bahwa versi KPU adalah diatur dalam KPU nomor 8 tahun 2024. Pertanyaan saya, regulasi yang digunakan oleh KPU tentu dan terkandung dalam peraturan KPU. Apakah peraturan KPU yang nomor 8 yang kemudian direvisi menjadi nomor 10 tahun 2024 itu mengalami perubahan terhadap KPU berikutnya? Tidak, PKPU 10 itu lebih kepada persyaratan calon tentang jumlah, dari jumlah kursi ke jumlah jumlah suara sah. Itu spesifik itu. Berarti yang sampai hari ini adalah yang diperlakukan menghitung masa jabatan periode tadi adalah sebagaimana yang tercantum dalam PKPU nomor 8 tahun 2024. Ya, benar. Bahwa PKPU 8 itu merujuk dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang peraturan tentang pemerintahan daerah, itu pasal 60 sama. Bunyi sama pasal 60 itu di Undang-Undang nomor 23 sama dengan pasal 19 huruf E itu. PKPU 8. Baik. Khusus untuk menyangkut dalam objek sengketa ini yang telah diterbitkan oleh KPU Fatlawa, tadi sudah secara tidak dijelaskan sudah melakukan konsultasi. Benar. Ya. Baik di tingkat provinsi maupun di Jakarta dengan instansi tertentu tadi. Kemudian pegangan KPU Fatlawa adalah hasil konsultasi tadi. Pertanyaan saya kepada pemberi keterangan, apakah merujuk dengan PKPU nomor 8 tahun 2016 kemudian hasil konsultasi dan komunikasi verifikasi tadi kepada instansi lembaga terkait itu sebagai dasar pengambilan keputusan oleh KPU Fatlawa? Tidak. KPU Fatlawa itu tetap merujuk di PKPU 8 tahun 2024 tentang pencalonan. Kalau instansi luar itu hanya menguat daripada kesimpulan putusan daripada KPU Fatlawa. Pertanyaan saya kemudian, apa hasil konsultasi dari KPU Fatlawa kepada KPUD provinsi atau RI termasuk instansi terkait tadi? Iya, kalau hasil konsultasi dengan kami arahkanlah ke ODA, ke Mendagri, ke PN, ke KPU RI tentang bagaimana dengan masa dengan 2 periode itu. Nah, jadi yang bersangkutan menyimpulkan sendiri, karena yang lebih detail ada bersangkutan. Karena saya jujur saya tidak ikut mendampingi saat itu, seperti itu. Tetapi dapat keterangan dari kawan-kawan KPU Fatlawa benar dari pengangkatan dan pemberhentian itu sesuai dengan SK itu menunjuk dari Mendagri. Karena jelas di situ di Undang-Undang 23 itu tentang pasal 23 atau ini yang tentang bahwa ketika pejabat itu ditetapkan tersangka, ya kan, yang bersangkutan itu dinonaktifkan dari bupati dan tidak dikasih protokoler, tetapi dia masih menerima uang gaji, tunjangan suami atau istri, tunjangan anak. Baik, belum saya tutup terhadap kesampaian rekan saya. Dalam objek sengketa yang diterbitkan oleh KPU Fatlawa, apakah memberi keterangan mengetahui periode kedua oleh HBA ini telah menjalani berapa bulan? Ya, kalau menghitung dari SK ke SK dari Mendagri, maka itu dihitung 2 tahun 8 bulan hampir 2 tahun 9 bulan. Tetapi kalau merujuk dari PKPU maka terhitung 3 tahun hampir 3 tahun 4 bulan. Baik, merujuk PKPU ya. Ya, PKPU. Oke. Baik, terima kasih.
saya coba berpindah ke putusan MK, 3 putusan MK nomor 22, 67 dan yang terakhir itu putusan MK nomor 2 tahun 2023. Kita kepada mengabulkan permohonan agar perhitungan periodisasinya itu sesuai dengan permohonan mereka. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana sikap dari KPU melihat tafsir yang dilakukan MK terhadap putusan tersebut? Kita korelasikan dengan perkara quo. Ya, baik termohon, kalau bicara penafsiran hukum, KPU ini kan bukan lembaga penafsir hukum. KPU ini hanya lembaga yang melaksanakan regulasi. Karena pembuat regulasi atau aturan adalah KPU Republik Indonesia. Pada prinsipnya, saya sering sampaikan dengan teman-teman bahwa KPU ini hanyalah menjalankan proses aturan sama seperti kuda. Jadi dia tidak melihat ke kiri dan ke kanan. Jadi ketika sudah ada undang-undang tentang pemilihan serentak, sudah ada PKPU, sudah ada petunjuk teknis, sudah ada daerah, itu yang harus dikerjakan. Seperti itu. Nanti artinya menyambung pertanyaan jawaban tadi, artinya mau regulasinya A, B, C dan segala macam, sepanjang PKPU yang menjadi dasar tadi menyatakan A, maka itu harus dilakukan oleh KPU. Iya, KPU tidak bisa melihat dari sisi luar, maka KPU hanya melaksanakan dari sisi 4 aturan itu. Oke. Iya. Cukup, tidak termohon. Ya, selanjutnya kami beri kesempatan kepada pihak pemohon untuk menggali keterangan. Baik, terima kasih. Terima kasih, majelis. Tadi majelis telah mengabulkan permohonan kami agar memberi keterangan tidak sumpah ya, karena dianggap bagian daripada para pihak. Dalam hal ini adalah bagian daripada termohon ya. Sultan, pihak pemohon, kami tidak mengabulkan pemohon siapa saja, tapi kami menjalankan berdasarkan aturan. Ini menurut putusan surat perhitungan. Terima kasih. Baik, Imran, ini pendapat kami. Untuk itu karena tidak sumpah, maka menurut kami pemberi keterangan ini tidak bernilai keterangannya, maka kami tidak menggunakan hak kami untuk bertanya. Demikian, Imran. Baik, terima kasih kepada pihak pemohon. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada pihak terkait. Terima kasih pimpinan. Tadi dari pihak pemberi keterangan memberikan keterangan tentang surat kaitannya yang terjadi di Biaknum 4 ya. Nah, kami mohon kepada majelis agar surat tersebut dapat dijadikan pertimbangan yang betul-betul karena bisa dibilang itu adalah jurisprudence untuk menghadapi kasus-kasus seperti ini. Terima kasih pimpinan. Ada lagi? Cukup? Sudah? Baru? Sudah? Saudara Handoko, saya ingin mempertegas keterangan dari Saudara Handoko. Apakah benar KPU Kabupaten 4 Bawang selama proses penetapan calon selalu berkoordinasi ke KPU Provinsi? Benar, majelis. Terus keterangan dari apakah Saudara Handoko mengetahui KPU Kabupaten 4 Lawang ini berkoordinasi ke Orda dan Mendagri? Apakah benar? Benar, dan itu memang dari KPU Provinsi menyarankan untuk melakukan koordinasi itu. Dan itu dipastikan dijalankan? Itu dijalankan. Terima kasih pemberi keterangan. Oke, saya rasa cukup dari pihak pemberi keterangan. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Handoko yang sudah menyempatkan hadir dalam proses permohonan sengketa ini. Kami beri kesempatan kepada Pak Handoko untuk kembali ke tempatnya. Silakan. Jadi majelis boleh salam. Terima kasih.
Oke, saya menjalankan tugas. Selanjutnya, Mohon izin majelis kalau bisa diskors dulu barang 5-10 menit karena sesuai dengan jadwal yang kami sampaikan ini kan dari kementerian harus kami connect dulu ya, secara online. ya ini harusnya saya mau bicara itu tadi. Jadi karena kita selanjutnya adalah mendengarkan saksi, ya? ahli dari kementerian atau ODA, Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri, karena itu dilakukan secara Zoom, jadi butuh persiapan. Maka proses sengketa pada hari ini kita skor dengan waktu 1 kali 15 menit.